Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ervi Sukmarwati SHI MH, Ketua Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Peradilan agama sangat peduli ke pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapean layanan yang berkeadilan. Baikut kami persembahkan layanan informasi tentang tata cara berperkara di pengadilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain. Yang pertama, perkahwinan semacam cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami dan lain-lain. Yang kedua, kewarisan. Yang ketiga, wasiat, hibah dan wakaf. Yang keempat, zakat, infak dan sedekah. Yang kelima, ekonomi syariah. Dan yang keenam, jinayat khusus untuk Mahkamah Syariah Aceh. Apakah dosa nak punya sengketa terkait jenis perkara cakap dan nandak menyelesaikan di pengadilan? Dosa nak dapat mendaftaran perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Baa caranya? Sebagai penggugat, dosa nak dapat mendaftaran perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tapi untuk perkara perceraian didaftaran di pengadilan sesuai tempat tinggal bini. Untuk gugatan terhadap benda indak menggaik di antaranya tanah dan rumah, dosa nak mendaftaran di pengadilan di mana tempat benda cakar terletak. Berperkara di pengadilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Apabila dosa nak berperkara secara biasa, sadoalah proses beracara dilakukan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, cuma membawa IKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian dosa nak membayar biaya perkara sesuai yang Allah ditentuan. Allah tu, dosa nak dapat menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan ke petugas pengadilan ke tempat tinggal dosa nak. Selanjutnya, dosa nak dapat ikut sadoalah proses persidangan yang dilakukan di gedung pengadilan. Dosa nak dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi ataupun diwakilan dekat kuasa hukum. Apabila dosa nak diwakili dekat kuasa hukum, maka sadoalah proses beracara akan diwakili dekat kuasa hukum dosa nak. Apabila dosa nak mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, dosa nak harus punya akun Accord yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa IKTP. Pembuatan akun Accord akan dibantu dekat petugas pengadilan. Alah tu, pendaftaran perkara dibuat secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun Accord yang alah dibuat. Kemudian, dosa nak membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang alah ditentuan. Apa yang dosa nak buat kalau Allah siap mendaftar perkara? Selesai perkara didaftaran, dosa nak cukup menunggu panggilan sidang yang dikirim melalui email yang Allah didaftaran. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan ke petugas pengadilan. Apabila dalam persidangan tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun Accord. Selanjutnya, proses persidangan semacam jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan dan penyampaian salinan putusan dibuat secara elektronik. Kecuali untuk pembuktian, dosa nak harus datang langsung ke pengadilan. Apabila tergugat atau termohon indak bersedia beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dibuat secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat melalui website pengadilan. Call center ke nomor 021 29 07 92 12.
PTSP online di ptsp.badilak.net. Atau meja informasi di pengadilan yang Dusana datang. Salam inklusi. Inklusi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama Uma yang Ambo hormati, Ambo Ervi Sukmarwati, SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Hak-hak padusi samo anak salasai bacarai menjadi perhatian utama pengadilan agama kiniko. Untuk itu, kami nampaan video informasi acara pemanuhan hak-hak padusi samo anak salasai bacarai di peradilan agama dan dapat diwujudkan. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah seluruh Indonesia menaimo perkara indak kurang dari 500,000 perkara. Lebih dari 400,000 perkara maupun perkara perceraian dan 70% perkara cerai yang diajuan ke padusi. Dari 70% perkara perceraian yang diajuan, cuma 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak padusi dan anak salasai bacarai. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajuan perkara eksekusi. Di pengadilan agama, ada dua macam perceraian, iaitu cerai gugat sama cerai talak. Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajuan dakek pihak bini. Sedangkan cerai talak ialah permohonan cerai yang diajuan dakek pihak laki. Apa dosa nak tahu apa jo hak padusi dan anak yang dapat dituntut apabila terjadi cerai? Biar dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak, apa saja hak-hak cakor? 1. Nafkah idah. Nafkah idah ialah nafkah yang diagihan ke mantan laki dan ke mantan bini selama menjalani masa tunggu atau idah. 2. Mut'ah. Mut'ah ialah kenang-kenangan dari mantan laki dan ke mantan bini. 3. Maskan atau tampek tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah atau menunggu putusan pengadilan. 4. Mahar atau tahutang. 5. Nafkah madiah. Nafkah lampau atau nafkah tahutang yang seharusnya diagihan laki ke bini. 6. Nafkah anak. Ba'a cara mendapatkan hak-hak cakor ke padusi yang mengajuan gugatan cerai. Dapat mendapat hak-hak cakor dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantuman tuntutan tentang hak-hak padusi dan anak pasca cerai dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa mengajuan bukti-bukti tentang karaja dan penghasilan laki di persidangan. Sedangkan kek padusi yang diajuan permohonan cerai dakek laki dalam perkara cerai talak dapat mendapat hak-hak cakor dengan mengajuan tuntutan balik waktu agenda jawaban dalam persidangan. Nah, apabila tuntutan dosanak dikabulkan dakek majlis hakim dan mantan laki dosanak indak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantuman hak-hak dosanak, maka dosanak dapat membuat hal-hal di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah.
Kedua, datang ke tempat mantan laki dosanak karajo dengan membawa putusan cako sama berkonsultasi dengan pimpinan mantan laki biar isi putusan dapat dilaksanakan. Ketiga, bisa juga dosanak melaporan ke pihak kepolisian dengan alasan mantan laki melalaikan kewajiban yang ditatoan dekat pengadilan. Dosanak bisa mendapat informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak padusi dan anak pasca cerai melalui 1. Website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Seluruh Indonesia. 2. Media dan petugas informasi di pengadilan yang dosanak datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.